teknik yang dilakukan di laboratorium, ya tapi memang ini tidak praktek, tapi cara-cara di laboratorium untuk mengukur ukuran partikel. Ya, kemudian yang minggu ke-4 sampai ke-5 itu adalah bulk solid processing. Nah, ini adalah kita melakukan proses untuk partikel padat. Nah, apa yang dilakukan prosesnya itu adalah tentang yang namanya salah satu prosesnya adalah size reduction. Pengecilan ukuran partikel. Size reduction. Jadi namanya reduction berarti ukurannya diperkecil. Dari yang ukurannya besar, gitu ya, ukurannya kasar jadi halus. Oke, nah itu dengan berbagai cara dan peralatannya. Kemudian minggu ke-6, ini 6 ya, ini maaf itu salah ya, minggu ke-6, ya minggu ke-6, ini minggu ke-6 sampai ke-7, ya. Minggu ke-6 sampai ke-7 itu adalah kriteria bagaimana Anda memilih peralatan untuk size reduction. Jadi ya ada syarat-syaratnya untuk memilih mana sih kalau kita mau menghancurkan katakanlah biji kopi, saya haluskan jadi bubuk kopi, saya pakai alat yang mana? Nah, itu ada syarat-syaratnya gitu kan, itu yang harus nanti kita pelajari. Jadi ada physical parameter fisik. Nah, kemudian yang berikutnya di minggu ke-7 itu tentang conveying. Jadi bulk solid conveying. Jadi ini adalah pemindahan partikel padat. Ya, jadi nanti kita belajar tentang macam-macam conveyors. Ya, jadi conveyors ini adalah alat untuk memindahkan, mendelivery suatu partikel padatan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, itu caranya memindahkan pakai alatnya conveyors. Dan conveyors ini hampir nanti semua di industri pakai alat ini. Kalau kita mau memindahkan suatu produk atau mungkin apa itu biasanya pakai conveyors. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang topik size reduction, maka lawan dari size reduction, karena size reduction itu diperkecil, adalah size enlargement. Nah, ternyata partikel itu kalau ukurannya kecil juga punya dampak kurang baik gitu ya. Nah, perlu diperbesar. Nah, itu yang namanya nanti metodenya adalah aglomerasi. Jadi partikel-partikel kecil itu digabungkan, ya, saling saling nanti dia partikel kecil saling menyatu, dia menyatu, saling bergandengan, berikatan lagi sehingga membentuk partikel baru yang ukurannya lebih besar. Itu kita butuhkan ya kalau kalian yang namanya flokulan atau koagulan. Ya, jadi ada suatu larutan gitu ya, suatu air keruh gitu ya, air sungai. Nah, gimana menjernihkan air sungai? Gitu ya? Air sungai yang keruh itu karena ada partikel-partikel kecil padatan yang dia bentuknya tersuspensi gitu ya. Jadi kecil sekali. Nah, sehingga kadang-kadang dia kalau kita diamkan nggak mau mengendap. Nah, sehingga karena saking kecilnya ukuran partikelnya, sehingga perlu kita tambahkan bahan kimia yang dia membuat nanti partikel-partikel halus itu saling berikatan satu sama lain, ya, membentuk partikel baru yang lebih besar. Otomatis kalau besar ya masanya lebih berat, sehingga akan cepat tuh. Nah, itu kita belajar di situ. Nah, aplikasinya size enlargement itu di sedimentation. Sedimentasi ini proses pemisahan antara padatan dan cairan ya. Jadi kalau ya tadi saya coba kasih contoh air sungai itu ya. Atau mungkin Anda punya apa lagi ya contohnya ya. Ya yang mungkin bentuknya suspensi air kapur gitu. Air kapur kan kalau kapur yang kapurnya halus gitu kan warnanya airnya yang airnya mungkin awalnya adalah bening gitu ya. Anda tambahkan kapur halus maka jadi putih ya warnanya airnya, sehingga gimana Pak supaya dia balik lagi jadi jernih? Nah, perlu kita tambahkan koagulan gitu ya dan flokulan biasanya. Nah, itu di sedimentasi. Nah, sekarang sedimentasi ini untuk partikel-partikel padat yang kecil sekali ya. Jadi fine particle. Nah, kalau partikel padatnya agak besar gimana, Pak? Nah, bisa kita melakukan filtrasi.
atau juga sentrifugasi. Nah, filtrasi sama sentrifugasi ini sudah menggunakan suatu ya apa namanya metode ya tentang teknologi gitu ya, metode teknologi filtrasi sentrifugasi. Kalau sedimentasi ya metodenya sebenarnya metode sederhana gitu ya, mengendapkan dengan gaya gravitasi sudah bisa terpisah. Tapi dengan filtrasi dan sentrifugasi ditambahkan peralatan tertentu. Ya. Tapi nanti akan kita bahas ya, sedimentasi juga tidak sesederhana yang Anda bayangkan cuma diendapkan, tapi nanti ada biasanya juga ada pengadukan gitu ya dan lain-lain. Gitu. Kemudian yang terakhir itu di minggu ke-15 sama minggu ke-16 itu ada yang namanya mixing. The mixing itu mixing apa Pak? Gitu ya. Mixing kenapa dimasukkan ke sini katanya Pak Anang tadi partikel padat gitu ya. Ya memang kita kan partikel padat kadang-kadang perlu kita campur gitu kan. Ya, jadi kalau Anda bikin jus gitu kan, Anda bikin ya kan partikel padat tak campur dengan air. Itu kan mixing. Pakai blender kan atau pakai juicer. Nah, itu kan seperti itu. Campuran partikel padat dan cair mixing. Ya, nanti kita pelajari bagaimana mekanisme mixing. Kemudian ada namanya agitasi. Nah, itu yang akan kita lakukan untuk di minggu ke-1 sampai ke-17. Ya, 17 otomatis UAS. Nah, UAS ya pasti UASnya ya kita sesuai jadwal. Tetapi untuk kuis, tugas dan lain-lain ya nanti sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Oke, bukunya ini ya tadi ya Ortega Rivas sama Jean Koplis. Nah, ini ya untuk sistem evaluasi. Saya menerapkan sistem evaluasinya seperti ini. Jadi untuk evaluasi, untuk nilai mid semester, ya di minggu ke-9, jadi minggu ke-1 sampai minggu ke-9, maka saya akan ambil nilai dari poin-poin ini. Yang pertama tugas 1 dan 2. Kemudian kuis 1, TS, sama absensi. Ini penting juga absensi, makanya jangan sekali-kali nanti sering bolos di kelas saya, karena 20% sendiri. Anda rajin masuk ke kelas saya, maka ya bagi saya itu suatu penghargaan. Makanya saya kasih nilai persentase tinggi juga gitu ya, karena kehadiran Anda, ya, kemudian atensi kalian, gitu ya, keaktifan kalian, ya, bagaimana kalian bisa mengkondisikan kelas ini jadi nyaman, itu adalah nilai tersendiri. Saya hargai 20%. Totalnya itu lagi 100% kan benar ya. Nah, ini nanti dari data ini, nilai-nilai ini saya ambil untuk nilai mid semester yang nanti akan muncul di ya apa namanya nilai kalian di mid semester. Kemudian setelah nanti masuk ke minggu ke-10 setelah melewati mid semester Anda maka ini bukan tugas ya tugas 3 ya, tugas 3 sama kuis 2. Sampai 20, UAS 40%, jadi UAS penting sekali, jangan sampai enggak ikut. Kemudian absensi dan keaktifan tetap 20% di minggu seperti itu. Sehingga kalian bisa melihat bahwa kunci bagaimana kalian bisa mendapatkan nilai yang baik untuk kuliah saya sebenarnya tidak susah. Kalian ikut saja kuliah saya, datang, rajin absen, mendengarkan, soal nanti belum paham atau tidak paham, ya nanti Anda bisa belajar lagi atau mungkin ditanyakan ke saya. Nah, ini juga yang penting ya, jadi kalau misalnya Anda tidak paham, ya coba Anda tanyakan dulu ke teman kalian, ya diskusikan ke teman kalian, ya. Dan harapan saya nanti di kelas 2B, D3 ini saling membantu. Jadi kalau ada teman yang sudah paham, sudah pinter, ada temannya yang mungkin belum paham, tolong dibantu, dijelaskan. Jangan nanti semuanya tanya saya ke saya semua gitu ya. WA saya tidak masalah, tapi ya perwakilan, nggak paham kita jelaskan. Jadi tetap saya mengedepankan kebersamaan. Saya jelaskan untuk bersama. Saya tidak menjelaskan untuk seorang yang mungkin ada kemauan tersendiri, kepingin ngerti sendiri, hanya jabri saya, tapi temannya biarkan nggak tahu, saya juga nggak mau seperti itu. Yang saya inginkan adalah saya ingin kalian 2D, D3 kompak bersamaan. Ada yang nggak bisa, maka yang paham dan sudah mengerti, tolong dijelaskan ke temannya yang belum bisa. Itulah yang namanya ilmu yang kalian dapatkan bisa memberikan manfaat. Ya,
Jadi nanti ada si A, si B yang hubungi saya, cuma orang-orang itu, saya menghargai itu, tetapi ya Anda tanya juga untuk kepentingan bagaimana bisa menjelaskan ke teman yang lain. Nah, kalau Anda sendiri yang ngerti, tapi teman-teman tidak mengerti, ya kasihan. Itu namanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Atau mungkin kan punya alasan, Pak, anaknya nggak mau berusaha, Pak, anaknya nggak mau tanya, diem aja gitu kan, teman saya nggak mau usaha dan lain-lain. Ya cobalah dibantu, karena saya selalu berprinsip bahwa kalian satu kelas, ya berada dalam satu kelas itu satu keluarga, ya kalian harus peduli dengan teman-teman kalian. Kalau ada teman yang agak sedikit, ya orang Jawa bilang belayar atau mungkin nggak konsen gitu ya, nggak terlalu aktif, ya tolong diingatkan gitu ya. Ayo kuliah meneh itu kan, ayo konsentrasi lagi, ayo fokus gitu kan. Nah itu tolong diperhatikan. Saya kepengen kelas 2 BD3 bisa kompak, dan saya yakin kalian bisa. Ya, saya yakin kalian bisa. Itu yang terpenting. Jadi saya di sini tidak hanya melatih bagaimana saya memberikan materi, tapi melatih bagaimana kalian care kepada teman. Nah, kalau kalian materi, ya kalian belajar di Google, tapi bagaimana saya mengkondisikan kelas saya, itu semuanya bisa mendapatkan materi dengan baik. Tidak dari saya, tapi mungkin dari temannya yang saya jelaskan sudah ngerti. Nah itu yang akan saya perhatikan, ya. Nah itu yang akan saya perhatikan, betul. Jadi tolong jangan saling menjegal sesama teman di kelas. Oke, kelas 2B, opo kira-kira bisa enggak ini kalian lakukan untuk kuliah UTK 1? Ya opo rek? Sanggup enggak? Waduh Pak, berat Pak. Enggak. Bisa enggak? Gimana? Insya Allah Pak, bisa Pak. Oke, yakin? Insya Allah Pak. Ya, Insya ya. Allah Pak. Sanggup Pak. Oke, berarti ya kalau kalian sudah sanggup, ya alhamdulillah. Ya, saya juga akan insya Allah berusaha memberikan semaksimal mungkin untuk kalian, gitu ya. Baik dari segi materi maupun nilai. Ya, itu bukan janji kosong, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat report saya, bagaimana kalau saya ngajar, nilai-nilai saya selama ini, ya kalian bisa lihat. Gitu. Tapi kembali lagi, saya tidak mau anak-anak itu dia menyepelekan mata kuliah, terus tadi saya bilang ego sendiri, untuk kepentingan sendirinya sendiri, enggak mau. Untuk semuanya, untuk kepentingan bersama. Oke ya, itu ya 2B ya, yang perlu digarisbawahi. Anda boleh tanya ke saya, tapi ya jangan tadi ya semuanya tanya ya enggak mungkin tak balas satu-satu. Nanti saya enggak balas sih, Anda marah, komplain. Dosennya enggak mau Mbak, Pak enggak mau jawab, mahasiswa tanya gitu ya. Nah, saya kira semuanya kelas katakanlah 15 orang anak tanya semuanya materinya saya enggak selesai jawab pertanyaan kalian kan gitu kan. Nah, sedangkan urusan saya masih banyak. Nah, mungkin rundingan saat kelas apa yang perlu ditanyakan, apa yang belum paham, ayo kita tanyakan di pertemuan berikutnya biar dibahas pahaman kan gitu toh. Nah, jadi ya itulah yang harus mulai sekarang kalian terapkan. Tidak untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Oke, saya tidak usah panjang lebar tentang itu ya, Anda sudah paham dan kita sepakati. Nanti ketua kelas Mas Ronald, saya juga minta bantuannya untuk mengisi activity control dari saya. Jadi setiap kegiatan yang saya lakukan ada activity control yang ditangani oleh mahasiswa dan dosen ya. Nanti saya kirimkan PDF-nya. Oke, kemudian ya saya akan masuk ke tentang apa sih operasi teknik kimia itu gitu ya. Operasi. Apakah operasi seperti operasi apa namanya lalu lintas itu, mulai SIM, STNK itu. Apa seperti itu operasi? Apa sih operasi? Kalau kalian berpikir operasi itu kan bayangannya kalau kita ke arah mesti kedokteran ya, orang dioperasi atau mungkin operasi-operasi itu. Tetapi dibagi teknik kimia itu operasi ya tidak seperti itu, gitu ya. Jadi akan saya share lagi bagaimana apa sih definisi dari unit operasi. Saya pernah punya suatu pengalaman ya, makanya kenapa ini saya penting, Pak Anang ngapain kok menjelaskan definisi itu ya, karena penting sekali.
Saya punya pengalaman jujur ya, waktu itu setelah saya kan alumni juga gitu kan. Pada saat saya lulus dari Polinema, kebetulan dulu ya, mohon maaf ya, mungkin kelewat sama dosennya tidak menjelaskan. OTK itu bahasa Inggrisnya apa? Zaman dulu ya saya tidak anu ya, kan unit operation gitu ya. Nah pada saat saya wawancara, jadi di dalam buku-buku atau dalam kuliah itu mesti tulisannya operasi teknik kimia. Kalau di bahasa Inggris kan adalah unit operation chemical engineering. Nah, begitu saya mau alih jenjang ke ITS pada saat itu, kan ada wawancaranya. Nah, ditanyalah sama satu profesor gitu ya. Beliau tanya, apa yang kamu ketahui tentang unit operation? Saya bingung ya, jujur bingung saya, dan malu sekali sampai sekarang. Bayangan saya pada saat itu unit operation itu satuan unit ya, dan SI Inggris itu. Salah, itu salah. Jadi unit operation ya operasi teknik kimia. Ditanyakan itu. Nah, makanya saya perlu menyampaikan ini ke kalian karena kadang-kadang tidak disampaikan itu ya. Bagaimana filosofi dasar ilmu dari teknik kimia? Oke, saya akan coba saya share lagi gitu ya. Oke, ini. Oke, semoga bisa dicoba ya. Belum keluar yang saya sharing ya? Belum ya? Belum ada ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar. Oke, karena ini oh, kok nggak mau ya? Oke, ini belum muncul. Sebentar. Tunggu sebentar ya, sebentar aja. Minta settingnya. Oke. Oh iya, untuk coba sambil nunggu dibuka LMS-nya bisa nggak absen kalian hari ini? Coba sambil nunggu dibuka LMS-nya untuk absen. Di absennya nanti Anda tinggal klik hadir gitu. Coba kalian bisa nggak? Permisi, Pak. Absennya tanggal 31. Yang 30 ini nggak keluar. Nggak keluar yang 30 ini. Keluar apa nggak, Rek? Bisa nggak yang 30 ini? Tanggal izin jawab, Pak. Yang tanggal 30 belum ada, Pak. Yang untuk besok adanya, Pak. Bisa belum ada. Belum saya tambahkan tadi ya. Sudah tambahkan ternyata belum ini ya. Ya, wes nanti nggak apa-apa lah. Absennya sementara manual dulu ya. Manual dulu nggak apa. Nanti tak panggil manual aja. Mulai besok aja udah. Kan besok sudah tak siapkan ya. Harusnya muncul hari ini gitu loh. Harusnya muncul hari ini. Tapi nggak tahu sistemnya kenapa kok yang hari ini nggak muncul. Oke. Nanti saya absen sementara. Sudah kelihatan materi saya? Terlihat, Pak.
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang akan saya jelaskan. Kelihatan dia gambarnya jelas apa enggak? Apa kurang besar? Kecilan ya? Ya, besarkan lagi. Iya, Pak. Kecilan. Kurang. Oke. Ya. Jadi gini. Sekarang saya akan menjelaskan ya tentang ya filosofinya apa yang dinamakan operasi teknik kimia. Oke ya, jadi kita awali dalam suatu proses industri. Jadi kalau di dalam industri, khususnya yang chemical industry, itu nanti kalian akan mengenal yang namanya 2 unit. Yang pertama adalah unit proses, ya ini tulisannya salah ini ya, proses ya. Proses ya. Oke, sebentar. Ya, nama nanti aja editnya ya, kelamaan ini nanti. Sinyalnya juga agak ini lagi. Oke, jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi ada yang pertama adalah unit proses, yang kedua adalah unit operation atau unit operasi kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jadi ada 2 ini, proses dan operasi. Nah, di dalam suatu industri itu biasanya adalah merupakan gabungan kolaborasi dari suatu unit proses dan unit operation. Jadi dalam industri itu kolaborasi gabungan dari berbagai macam yang namanya unit proses dan unit operasi. Nah, kalau kita breakdown lagi gitu ya, maka saya akan mulai menjelaskan dengan apa sih unit operation itu. Ya, jadi dari unit operation dulu. Nah, unit operation itu adalah suatu operasi. Jadi kalau di dalam operasi di sini saya menjelaskan adalah suatu prosedur, suatu tahapan atau suatu ya katakanlah suatu alat, ya kan? Suatu langkah kerja yang dimana langkah tersebut atau alat tersebut itu terjadi yang namanya perubahan fisik produknya ya produknya. Jadi dalam proses itu kan mengolah suatu bahan gitu ya. Nah, bahan yang diolah menjadi produk itu ada perubahan fisik, physical changes ya, change. Jadi itu yang dinamakan unit operation. Jadi dalam unit operasi itu tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada reaksi sama sekali. Ya, saya ulangi lagi, di dalam unit operasi, jadi operasi teknik kimia itu tidak terjadi reaksi kimia. Yes. Enak berarti ya, kamu kalau belajar OTK berarti tidak ada reaksi kimia. Loh Pak, nah terus di mana reaksi kimianya? Oke, sebentar akan saya jelaskan. Contohnya apa unit operasi itu? Contohnya adalah yang pertama ya, destilasi. Jadi proses destilasi itu masuk unit operasi. Pertanyaan saya, apakah di destilasi itu ada reaksi? Ada reaksi apa tidak? Tidak, Pak. Kenapa destilasi itu bisa berlangsung? Karena apa? Kenapa proses Pemanasan, Pak. ya pemanasan ya? Dia bahannya dipanaskan. Karena bahan ini yang mungkin campuran ya, bisa campuran biner, campuran tersier atau mungkin heterogen. Dia punya titik didih yang berbeda.
Ya, begitu kita setting, kita panaskan pada salah satu titik-titik dari komponen yang ada di bahan baku, maka dia terpisah. Dia terbentuk vapor, kemudian dikondensasi, jadilah produk. Kan gitu. Tidak ada reaksi kimianya. Itu ya salah satu contoh unit operasi. Terus berbicara tentang ekstraksi, tak tanya, ekstraksi ada reaksi atau enggak? Kalian mungkin, ya maaf ya, ini kalian belum pernah nge-lab sama sekali ya? Belum. Belum, Pak. Nah, Belum, di kimia organik itu ada pelajaran ekstraksi kan, pakai Sokret ya. Iya, Pak, ada, Pak. Nah, apakah di dalam proses ekstraksi yang sokretasi itu ada reaksi enggak? Katakanlah Anda mau mengekstrak daun pandan gitu ya, pewarna daun pandan warna hijau atau pewarna kuning dari kunyit. Apakah itu terjadi reaksi? Tidak Anda pakai terjadi pelarut. reaksi. Tidak terjadi reaksi. Loh, kenapa kok bisa pindah? Warna yang ada di daun pandan atau di kunyit itu bisa pindah ke pelarut. Kok iso? Kok bisa pindah? Kenapa? Ada Izin yang menjawab, tahu? Pak. Ya, silakan. Adanya kesamaan karakteristik antara zat yang ada, misal di kunyit ya, itu ada yang polar, jadi kan dilarutkan Ya. dalam air, jadi kan sama-sama Ya. polos, jadi Ya, air itu bisa melarutkan zat yang ada di dalam kunyit itu, Pak. betul sekali ya. Karena ada muatan kepolaran antara komponen yang akan kita ekstrak dengan pelarut, ya. Artinya peran pelarut itu untuk menangkap, mengambil komponen yang akan kita ambil dari komponen yang akan kita ekstrak ya. Katakanlah kunyit atau pandan, daun pandan, daun suci, kita mau ambil warnanya ya, warna hijaunya pakai pelarutnya air atau mungkin pakai pelarut etanol gitu. Nah, maka warnanya itu akan pindah ke etanol. Nah, kenapa bisa pindah? Tadi betul yang disampaikan tadi dari teman kalian, maka ya ada kepolaran, kemudian perbedaan kelarutan gitu ya. Ada faktor pelarut yang sifatnya selektivitas, dia bisa mengambil komponen tertentu. Nah, itu tidak ada reaksi sama sekali. Ya, tidak ada reaksi. Oke, contoh, kemudian sedimentasi pengendapan tadi. Tidak ada reaksi, cuma diendapkan gitu ya. Itu partikel-partikel, kalau tadi Pak Anang bilang katanya aglomerasi. Ya, ada pakai koagulan, flokulan, itu bukan ada reaksi, tapi karena ya tadi ada muatan positif negatif, komponen-komponen yang bersifat dia punya muatan positif ya, dia bisa saling berikatan dan lain-lain. Kayak resin anion kation itu kan ya karena muatan anion kation ya kan. Dia bisa menangkap senyawa-senyawa atau unsur-unsur yang mungkin kalau anion ya Anda bisa tahu sendiri kan gitu ya, tidak ada reaksi karena ada beda muatan. Mixing, tidak ada reaksi mixing itu. Ya, cuma bagaimana dia tercampur. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami enggak apa yang dikatakan unit operation. Jadi unit operasi itu adalah suatu proses atau suatu prosedur atau langkah atau alat di mana alat itu dijalankan, proses itu dilakukan sehingga dalam proses itu bisa terjadi yang namanya perubahan fisik. Hanya fisik saja. Ya kalau kalian blender dari blender katakanlah apokat mau bikin jus apokat, dari apokat padat jadi jus gitu kan, mixing itu mixing seperti itu ya. Jadi mixing itu ya sama dengan diaduk seperti itu. Atau mungkin Anda mau ya tadi ya pengendapan ya, misalkan antara padatan dan cairan, padatan yang tercampur dengan cairan itu macam-macam ya. Ada yang namanya suspensi gitu ya, ada yang suspended solid gitu kan. Nah itu macam-macam ya. Nah, itu yang memang harus kita pisahkan. Jadi nanti akan terbentuk padatan dan juga cairan. Kemudian ekstraksi ya, itu kan kita pisahkan tanpa ada dari perubahan fisik gitu ya. Nah, fisik itu bisa berubah fase, bisa berubah ukuran, atau mungkin dia berpindah komponennya, itu fisik ya. Jadi dari komponen yang mungkin tadi kalau ekstraksi itu dari daun suci atau dari kunyit itu berpindah ke pelarut kan gitu kan, berpindah. Jadi ya fisiknya aja yang dia berubah gitu kan. Sehingga kalau diselesaikan proses reaksi nanti
kunyitnya jadi warnanya tidak kuning lagi, warnanya di dalam kunyit itu sudah tidak, warnanya jadi kusam gitu, karena sudah kita ekstrak, kandungan pewarnanya sudah berkurang di dalam kunyit maupun di dalam daun pandan atau daun suji itu kan gitu, jadi perubahan fisik. Terus kemudian destilasi juga gitu ya, maka dia berpindah komponennya yang mungkin awalnya ada komponen A, B, C, maka kalau kita panaskan sesuai titik-titik komponen A mendidih menjadi uap, vapor kita kondensasi. Nah, itu seperti itu. Nah, di dalam alat ini, unit operation, itu contoh ya, saya ambil contoh. Alat destilasi. Kalau Anda mungkin pernah tahu alat destilasi itu kan, biasanya kan dia dipanaskan, larutan gitu ya, umpannya kita panaskan, bentuknya kan cair. Kalau cairan kita panaskan jadi uap. Nah, supaya uap itu bisa kita ambil, kita tangkap, maka harus kita kondensasi. Pakai kondenser kan, alatnya pakai kondenser. Pendingin gitu kan, jadi kondenser itu pendinginan dengan air dingin, uap yang panas tadi kita dinginkan sehingga dia berubah menjadi fasenya liquid. Nah, perubahan dari vapor ke liquid itu kan perubahan fisik. Maka di dalam alat destilasi, seperangkat alat destilasi yang ada alat kondensernya itu adalah unit operasi di dalam satu unit operasi. Jadi sesuatu peralatan itu bisa ada 2 unit operasi ya. Jadi kalau alat destilasi ada kondenser, ada alat destilasinya sendiri, ya maka dia ada 2 unit operasi. Operasi destilasi dan operasi kondenser. Kondenser itu apa? Untuk mendinginkan vapor. Sehingga vapor atau uap itu berubah menjadi fase liquid. Itu kan produknya kan yang kita ambil. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya tadi bilang chemical industry itu terdiri dari rangkaian kolaborasi dari berbagai unit operasi dan unit proses. Itu serangkaian itu. Tetapi yang harus Anda pahami, kalau kita klasifikasikan dalam 2 klasifikasi yang besar, ada unit proses sama unit operasi. Nah, itu ya untuk unit operasi. Sekarang saya sebelum bagaimana kita deskripsikan unit operasi, saya mau menjelaskan dulu tentang yang namanya unit proses. Nah, kalau unit proses itu yang apa, Pak? Nah, unit proses itu adalah suatu proses, tahapan atau langkah gitu ya, di mana tahapan-tahapan atau proses itu dia terjadi perubahan kimia, ada reaksi. Ini baru yang dinamakan kalau ada reaksi, maka itulah yang dinamakan unit proses. Nah ini ya, jadi di sini. Jadi ada perubahan kimia. Contohnya apa? Anda semester ini akan di praktikum DRP akan diajari bagaimana Anda bikin mungkin etanol, gitu ya, bikin biodiesel. Nah, untuk pembuatan etanol dan biodiesel itu ada reaksinya. Anda pakai yang namanya reaktor. Reaktor sederhana itu biasanya labu RBF, labu bundar gitu ya. Anda buat reaksikan, kemudian di bawahnya itu kita kasih pemanas, ya. Pemanasnya bisa macam-macam modelnya gitu ya. Bisa pakai water bath atau jaket mentol gitu ya. Jadi labunya ditaruh di atasnya pemanas sehingga terjadi pemanasan. Kemudian biasanya kita aduk. Jadi reaktan-reaktannya kita masukkan. Kalau untuk bikin biodiesel biasanya butuh apa? Metanol gitu ya. Butuh FFA gitu ya. Free fatty acid ya, triglycerid. Nah, itu ya minyak lah gampangannya, butuh minyak. Minyak kalau kita reaksikan dengan metanol ditambah katalis basa, ya, basanya bisa NaOH atau KOH, maka dia jadi biodiesel dengan syarat FFA-nya harus kecil. Ya, itu nanti akan dibahas di DRP. Atau bikin etanol, ya, bikin alkohol. Ya, Anda reaksinya dari mana? Ada proses fermentasi. Ya, fermentasi itu kan, ya berarti ada mikroba. Ya, Anda belajar mikroba sudah kemarin di mikrobiologi kan. Ada mekanismenya kan, ada reaksinya. Saya kira ada reaksinya, reaksi enzimatik kan. Nah, itulah dalam proses pembuatan etanol ada reaksi. Nah, inilah yang dinamakan unit proses. Nah, ini alatnya apa, Pak? Unit proses biasanya dinamakan reaktor.
ya, reaktor. Jadi tempat untuk bereaksi, tempat mereaksikan bahan baku, reaktor. Nah ini. Oke ya, jadi alatnya biasanya di sini dinamakan alatnya adalah ya ini namanya alatnya adalah reaktor. Ini alatnya namanya biasanya dinamakan dengan reaktor. Nah, nanti Anda belajar tentang reaktor di mana? Di pelajaran TRK. Ya, teknik reaksi kimia. Sudah belajar belum Anda TRK? Belum? Belum, Mbak. Belum. Ini sepertinya. Nah, ini adalah nanti alatnya adalah reaktor ya. Jadi Anda bisa apa namanya? Oke. Nah, ini adalah unit proses. Jadi di dalam baik lagi ke sini ya, dalam suatu industri ya nanti ada reaktornya, ada destilasinya, ada macam-macam, ya, ada pengadukan, ada filtrasi, ada sedimentasi, kan gitu. Di industri kan seperti itu, kompleks sekali, semuanya ada. Nah, ya itu yang industri yang kimia-kimia gitu ya, jadi chemical process itu yang melibatkan ya pengolahan-pengolahan yang ya seperti yang mungkin nanti Anda akan pelajari di OTK dan pilot plan gitu ya, itu ada di situ. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami atau tidak? Ada yang pertanyaan? Silakan kalau ada yang tanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terlalu cepatkah atau cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, beneran ya? Gak kecepatan ya? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih kalau sudah cukup ya. Terus, nah sekarang, jadi saya lanjutkan lagi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ini ya. Jadi tentang unit operasi. Nah itu kita klasifikasikan lagi. Apa klasifikasi jadi unit operasi? Itu kita bisa golongkan ke 4 kategori. Yang pertama itu adalah mechanical operation, ya, mechanical operation ini. Kemudian yang kedua adalah momentum transfer operation. Yang ketiga adalah mass transfer operation. Yang keempat adalah head transfer. Nah, ini tadi yang Anda di unit proses itu nanti Anda pelajari di apa namanya di TRK ya ini ya. Anda pelajari di TRK ini. Ya, ini dipelajari di TRK. Ini kita tambahkan ini. Karena ini hubungannya sama materi-materi kuliah. Jadi Anda biar tahu sih itu dari mana sih Anda belajar. Ya ini nanti di matkul UTK. Tadi yang unit proses itu ya. Proses di TRK ya. Teknik reaksi kimia. Oke. Ini di matkul TRK yang tadi ya. Kita kasihkan lagi ya. Nah, alatnya apa? Alatnya namanya reaktor ini. Alatnya reaktor. Nah, kemudian oke, sorry. Itu belum saya ini ya, belum saya lock. Oh, nanti. Kemudian untuk klasifikasi tadi mechanical operation. Jadi operasi mekanik. Ya contohnya apa? Ya tadi ya, yang ada di dalam materi UTK 1. Ya ada size reduction, size enlargement. Nah, itu mechanical operation ini. Oke, jadi ini adalah ada di UTK 1. Ya, jadi ini di pelajaran matkul MK ya, mata kuliah MK UTK 1. Nah, kemudian
Apalagi momentum transfer. Momentum transfer itu nanti akan Anda pelajari di mata kuliah apa? Apa kira-kira momentum transfer? MK, transportasi, apa? Belajar semester ini Anda? Fluida, Pak. Nah, ini. Oke, terus kemudian mass transfer operation, belajar di mana? Ini nanti dipelajari di itu MK, ya, UTK 2 dan 3. Ini UTK 2 dan 3 itu nanti semester 3 dan semester semester 3 sekarang, semester 4 dan semester 5. Kalian belajar dan ketemu saya lagi biasanya nanti UTK 2 kalian ketemu lagi. Tapi kalau UTK 3 saya udah enggak ngajar ya. Jadi saya ngajarnya di UTK 1 dan UTK 2. Terus head transfer di mana? Head transfer ini sebenarnya ya kita bisa pelajari di pelajaran perpan. Nah, ini. Perpan ya sekarang ya? Iya, Pak. MK. Nah, inilah sejarahnya bagaimana kenapa sih kalian itu harus belajar materi-materi itu. Makanya saya breakdown dari sini. Jadi sebenarnya materi yang kalian pelajari, nanti ada belajar TRK, TRK 1, TRK 2, gitu ya, OTK 1, 2, 3, kemudian ada transportasi fluida, ada perpan, yaitu breakdown-nya dari tadi, chemical process. Gitu. Nah ini tadi ya. Nah, chemical industry. Nah, chemical industry saya pilah, saya klasifikasi jadi unit proses sama unit operation. Unit proses itu dia akan membawa yang namanya reaksi kimia. Ya, itu alatnya reaktor, pelajarannya kuliahnya ETRK, TRK 1 dan 2. Kalau di unit operation itu banyak nanti ya, itu ada yang mechanical operation, itu OTK 1, kemudian yang momentum transfer itu di transportasi fluida, yang mass transfer itu di OTK 3, yang kemudian head transfer itu di mata kuliah perpindahan panas. Nah, ini yang bisa saya jelaskan. Oke, sampai sini bisa dimengerti. Jadi kalau Anda pertanyaan, kenapa Pak saya belajar transportasi fluida? Apa itu transportasi fluida? Ya kamu bisa jelaskan dari background ini. Kenapa saya perlu belajar UTK 1? Ya ini. Kenapa saya perlu belajar perpan? Nah ini gitu, tahu kamu sejarahnya. Jadi kalau dosen-dosen itu biasanya jarang yang jelaskan ini. Nggak tahu sejarahnya dari mana. Terus pokoknya ngajar UTK, ngajar perpan, ngajar transportasi fluida itu langsung. Nah kalau saya breakdown dulu gitu ya, jadi asal usulnya tahu. Dan ada sehingga Anda termotivasi gitu ya. Lah, saya apa Pak gunanya UTK 1, UTK 2? Yo ini gunanya. Ini harus kalian kuasai sebagai chemical engineering, kalian harus kuasai ini. Inilah ilmu-ilmu yang menjadi ilmu fundamental itu untuk teknik kimia. Maka kalian sudah kalau di semester 1 2 ya mungkin ada yang fundamentalnya ya di ATK gitu kan itu fundamental ya. Bioproses. Tapi yang semester 3 dan 4 ini sudah sangat-sangat spesifik fundamentalnya karena memang fokusnya di chemical process ya ini. Sehingga nanti tolong ya ini diperhatikan betul materi-materi ini karena ini adalah menjadi fondasi kalian ke depan untuk menjadi seorang chemical engineering. Jadi tolong ini mulai sekarang jangan diremehkan. Dan Pak buat apa saya belajar partikel padat Pak? Ngapain ngitung nanti ukuran partikel, ngitung stress reduction, ngitung apa namanya jumlah partikel padat dan lain-lain. Ya ini ada hubungannya. Kalian yaitu mechanical separation process itu adalah masuk di unit operation. Ini kalau saya breakdown lagi tidak 4 ya, tapi banyak lagi nanti.
banyak lagi. Tapi ini saya menjadi 4 besar aja lah. Kalau breakdown lagi banyak sekali. Supaya apa saya jelaskan ini, kalian termotivasi dan tahu kenapa saya harus belajar mata kuliah itu. Ya. Nah, sekarang yang ngajar transportasi fluida siapa? Kelas kalian. Pak Hadi. Hadi. Adi. Sudah ngajar beliau ya? Tadi pagi ya? Tadi pagi ya? Ya, Ya, tadi pagi, Pak. Iya. Tanya kalian, kan harus dapat kuliah tuh dari Pak Adi ya? Tak tanya ya. Apa sih yang dimaksud momentum transfer? Atau kenapa sih kalian perlu belajar transportasi fluida? Kenapa? Yes, kenapa kalian perlu belajar transportasi fluida? Tak tanyain. Untuk apa? Loh, tadi nggak dijelaskan sama Pak Adi. Dan terus dijelaskan apa? Atau untuk apa kamu belajar transportasi fluida? Tadi dijelaskan rumus-rumusnya gitu Pak tadi Pak. Ya makanya itu kan, kalian langsung dicekoki rumus. Kalau saya enggak. Nah saya itu bedanya memberikan fundamental dulu, filosofinya kenapa sih kalian itu perlu belajar itu. Nah, kalau kalian dicekoki rumus itu kalian mesti melukok dulu. Orang Jawa bilang sudah mutah dulu gitu ya. Ya itu. Jadi gini ya, yang dinamakan momentum apa lah tak jelaskan ya. Momentum itu apa sih? Momentum itu apa? Nggak ngerti bisa. Emang. Jadi kalau di teknik kimia ya bicara ya, itu ada yang namanya, tuliskan di sini ya. Ada yang namanya ini. Namanya transport fenomena. Fenomena perpindahan ya. Ini kok lama sekali ini. Ya, namanya transport. Bacanya transport, ada belajar transport fenomena. Transport. Kecil sekali ini. Sebentar. Ini tulisanku. Oke, sebentar ya. Ini lambat ini. Oke, jadi sebentar tak dulu ya. Jadi sebenarnya ada mata kuliah transport fenomena. Jadi di dalam teknik kimia itu ada 3 perpindahan. Ya, pertama perpindahan massa, momentum, sama perpindahan panas. Itu yang namanya transport fenomena. Fenomena perpindahan. Transport itu kan perpindahan ya. Nah, kalau kita berbicara yang namanya perpindahan, ya, maka itu adalah sesuatu yang berpindah, ya, satu komponen yang berpindah. Termasuk tadi saya jelaskan kenapa sih destilasi itu bisa terjadi, kenapa itu ekstraksi itu bisa terjadi, karena destilasi, ekstraksi, dan lain-lain itu adalah yang namanya perpindahan massa, ya, mass transfer. Jadi ada massa yang berpindah. Jadi kalau ekstraksi itu adalah massa atau komponen yang berpindah dari, katakanlah Anda mengekstrak kapal, ya, dari komponen awalnya bahan baku pindah ke pelarut. Kalau destilasi ya juga gitu, katakanlah Anda mendestilasi etanol air, etanol ingin kita murnikan, kemudian kita destilasi, ya,
Jadi campuran etanol air itu dalam bahan baku kita panaskan tidak sampai titik didihnya, maka etanolnya akan menguap berpindah. Dia menjadi fase vapor, kita kondensasi menjadi liquid berpindah. Nah, itulah namanya perpindahan massa. Jadi perpindahan massa itu terjadi karena apa? Karena ada suatu perbedaan. Ada driving force. Jadi rumusnya laju perpindahan itu laju perpindahan sama dengan driving force dibagi resistansi. Resistansinya apa? Itu biasanya jarak atau bisa waktu. Nah, driving force itu apa? Kalau di perpindahan massa itu bisa perbedaan konsentrasi, perbedaan pelarut, ya, selektivitas dan kemampuan pelarut dan lain-lain. Nah, itu perpindahan massa. Nanti Anda pelajari di UTK 2, akan saya jelaskan kalau nanti masuk UTK 2. Tetapi berbeda dengan perpindahan momentum. Kalau momentum itu yang menjadi titik fokusnya itu adalah ada yang namanya driving force, sama ya. Kalau tadi driving force-nya di perpindahan massa itu adalah bagaimana massa itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena mungkin ada perbedaan konsentrasi gitu ya, perbedaan tekanan bisa berpindah. Tapi kalau yang namanya transfer momentum yang kalian pelajari di transportasi fluida gitu ya, itu kan momentum transfer. Momentum itu adalah suatu kondisi ya yang kita pelajari dalam suatu aliran yang mengalir dalam suatu pipa. Kalau kita berbicara aliran, maka itu ada yang namanya kecepatan alir, velocity. Nah, sehingga yang namanya transfer momentum yang menjadi driving force-nya, yang menjadi pemicunya, itu adalah perbedaan kecepatan alir. Itu. Ya. Kalau kecepatan alirnya tidak berbeda, dia tidak akan terjadi perpindahan. Pokoknya semua yang berpindah itu harus diawali dengan adanya driving force. Gaya yang memaksa. Yang memaksa itu apa? Kalau massa tadi adalah bisa konsentrasi, bisa tekanan. Tapi kalau yang perpindahan panas, apa yang panas itu berpindah dari mana? Dari tempat yang mungkin panasnya lebih tinggi ke rendah kan gitu loh. Nah, itu kan berarti ada perbedaan temperatur dari satu titik ke titik lain. Itu untuk perpindahan panas atau heat transfer. Jadi semua yang ada di dunia ini bisa berpindah kalau ada yang memaksa. Karena sifatnya semua unsur di dunia ini mesti akan sifatnya dia bersifat ideal, merasa nyaman di suatu tempat. Ya, Anda bayangkan sendiri, Anda kalau sudah merasa cocok dengan seseorang, cocok di suatu tempat, nggak mau pindah, kan, diem, mager gitu kan. Tapi ya, kalau ada sesuatu yang memaksa, yang memancing, maka kalian pasti akan bergerak dan berpindah. Itu sama. Fenomena ini sama terjadi kalau kita belajar tentang perpindahan massa, mass transfer itu nanti di UTK 2, momentum transfer itu di transportasi fluida, dan perpindahan panas itu yang Anda pelajari ya di pelajaran kuliah Perpan. Semuanya itu harus diawali ada driving force, gaya yang memaksa, gaya yang mendorong. Ya, gaya yang mendorong itu apa? Suatu perbedaan. Nah, itu kuncinya di semua di situ. Ya, jadi Anda belajar transportasi fluida itu belajar tentang perbedaan, adanya perbedaan kecepatan alir suatu fluida. Fluida itu bisa fluida cair, ya kan, fluida kan bisa cair ya, bisa gas, ya, bisa uap. Nah, itu hati-hati. Nah, itu makanya kalau saya ngajar ke suatu kelas itu saya mulai dari fundamentalnya dulu. Jadi bagaimana saya memahamkan anak-anak itu kenapa sih saya harus belajar, untuk apa sih, fenomena basicnya itu seperti apa gitu kan, sehingga harus saya linkkan satu persatu dari mata kuliah yang lain. Nah, itu yang penting bagi saya. Baru nanti soal latihan-latihan dan lain-lain yaitu kalian bisa lihat di manapun banyak. Tetapi fundamental pengertian seperti ini itu yang kadang-kadang terlewatkan oleh beberapa dosen pengajar. Oke ya, gitu ya Mbak sama Mas di kelas 2D D3 bisa dipahami. Ya, jadi kalian ngerti kan
sebenarnya apa sih yang kalian pelajari itu. Suara saya masih kedengaran kan? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya, Pak. Jadi itu yang prinsipal yang harus kalian pahami. Jadi kalau orang itu mau jalan, arah tujuannya sudah kita jelaskan dengan jelas, itu orang itu jalannya dengan enak, nyaman. Tapi kalau orang itu pokoknya jalan, tak kasih petunjuk gini-gini ya, bingung, tambah gak ngerti gitu kan, ngopo ya saya harus kemana ini, terus pokoknya melaku aja gitu kan, terus pokoknya ngikuti jalan, nah akhirnya nggak akan tahu kemana tujuannya, targetnya mau kemana ya nggak akan tahu. Nah itu ya, jadi itu yang saya harapkan, apa yang saya jelaskan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian, gitu ya. Oke, jadi nanti ini juga akan saya share ya, apa yang saya tampilkan di sini, saya akan share ke kalian, saya akan bagikan di Google Classroom, gitu, tidak usah khawatir. Ya ini beberapa ada trouble yang pertama ya saya belum bisa buat co-host, karena tidak muncul di menu host-nya. Yang kemudian yang kedua adalah ya apa namanya, ini tadi ya, ini masih yang Miro ini programmernya semua saya pakai terus ini. Jadi ini kan interaktif whiteboard ya, saya pakai itu. Nanti semoga ke depan kita bisa lancar sehingga kita bisa lebih nyaman untuk melakukan interaksi, berdiskusi, brainstorming dengan program ini. Oke, wes hari ini saya kasih bonus dulu untuk absensinya. Ya enggak absen dulu ya, tapi besok aja lah ya, karena enggak tahu di LMS itu enggak keluar yang hari ini ya, mungkin salah saya gitu ya, kelewat apa saya belum setting sehingga yang hari ini enggak keluar, tapi untuk besok keluar, sehingga besok saya lanjutkan lagi untuk saya akan masuk ke particulate solid ya. Jadi hari ini ya ini yang bisa saya sampaikan untuk memberikan gambaran kepada kalian bagaimana kuliah OTK 1, aturan-aturannya, nilainya seperti apa ya, dan bagaimana Anda harus mengkondisikan untuk ikut kuliah ini. Saya rasa bisa kalian pahami dan bisa dilaksanakan ke depan satu semester ini gitu ya. Jadi ya kita awali sesuatu itu dengan baik, niat ibadah, niat berbagi, dan nantinya kita bisa akhiri itu dengan juga yang baik ya. Tidak ada apa ya perseteruan, tidak ada konflik antara saya dengan kalian atau mungkin kalian dengan teman kalian sendiri ya. Itu yang saya harapkan untuk kelas kalian. Oke, mungkin sebelum seri ada yang mau ditanyakan, jadi pakai bonus lah hari ini. Enggak, saya absen dulu ya. Tapi yang penting kan kalian tahu ya bagaimana poin-poin yang harus diperhatikan selama perkuliahan saya. Ini saya lihat juga pesertanya ya nggak tahu 24 ya, belum saya cek ya, mesti ada yang akunnya double kan, totalnya kalian 22 ya. 22 harusnya 23 dengan saya kan. Ya. Nah, itu. Ya benar ya, Rek. Total benar ya Mas Rek. Mas. Iya Pak, benar Pak. Ya kalau saya lihat dari sini ya saya anggap itu datang semua. Ya saya sudah lihat dari itu datang semua. Ya jadi saya cukup mengapresiasi bagaimana minat kalian untuk hadir kuliah ini. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian yang mau bergabung di sore ini. Ya saya harapkan ini tetap konsisten gitu ya, karena nanti kalau sudah kuliah sudah mungkin minggu keberapa itu kayak wis loyo. Semoga enggak loyo gitu, karena nanti banyak tugas, banyak ujian. Apalagi Senin ini, saya siang tidak dapatnya jam siang kan ya enggak enak ya, jam-jam ini jam yang merugikan bagi pengajar. Karena biasanya mahasiswa sudah apa namanya sudah ngedrop kondisinya. Jadi saya kadang ngomong harus banyak itu enggak ngerti-ngerti. Nah, harapan saya itu enggak terjadi di kelas kalian sehingga ya materi bisa disampaikan dengan baik. Oke, ada yang ditanyakan untuk apapun tentang perkuliahan ini? Jelas semua? Oke, kalau jelas ya enggak ada ya. Raise hand kalau ada pertanyaan. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, berarti saya akhiri dulu untuk kuliah hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau mungkin tadi selama kuliah ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin salah kata dari saya.
Saya mohon dimaafkan dan kembali lagi dicek LMS, dicek Google Classroom ya. Saya sering ngecek ke sana, nyampe ke sana. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih banyak.